Hmm. Di HP juga muter-muter juga. Tadi Ubadallah tadi artinya beberapa nama Abdullah. Tadi Ubadullah itu jamak dari Abdullah, Ubadullah, yaitu ada 4: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As. Nah, ini selevel, maksudnya seumuran. Di sini Abdullah bin Abbas, yaitu ketika beliau itu masih kecil ketika Rasulullah SAW menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu ada sebuah riwayat ketika Nabi kita Muhammad SAW sholat malam, beliau Abbas ini datang, unyuk-unyuk datang kan. Nah, terus ke samping kirinya. Terus Rasulullah apa itu digeret apa tuh digeret tuh, ditaruh di samping, ditarik di samping kanannya. Tuh. Terus yang masyhur atau yang terkenal mungkin kita paham semuanya, doa Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas tentang agama dan pahamkanlah tentang ilmu tafsir. Sehingga Ibnu Abbas ini meriwayatkan hadis kurang lebih 1660 hadis. Posisi kelima. Nah, posisi kelima dari sahabat. Kalau siapa itu? Abdullah bin Amr posisi kedua setelah Abu Hurairah. Kalau Ibnu Abbas ini Abdullah bin Abbas posisi kelima, dan hadis yang diriwayatkan kurang lebih 1660 hadis. Lanjut ke kedudukan hadis. Menurut Ibnu Daqiq, hadis ini merupakan salah satu pokok yang agung dalam masalah hukum dan referensi utama saat terjadi sengketa. Jadi menurut Ibnu Daqiq, salah satu pensyarah Arba'in Nawawi, beliau itu mengatakan bahwa
hadis ini adalah salah satu pokok yang agung dalam masalah hukum dan referensi utama saat terjadi sengketa. Menurut Syekh Atiyah Salim, hadis ini juga merupakan landasan dalam ilmu peradilan. Dengan ringkas menjelaskan tentang fakta keadilan dan objektivitas dalam Islam. Sekarang membahas sedikit tentang lafalnya. Lau yu'ton nasu bida'wahum. Lau di sini terdapat larangan yang artinya terdapat meskipun ada suatu riwayat lau ini tidak boleh, maksudnya ada satu riwayat la takul lau, jangan ucapkan lau, seandainya, bahwa seandainya itu bisa memasuki setan di dalamnya. Andainya begini, andainya begini. Nah, itu lafal lau yang lain, tapi bukan lau yang lafal ini, lau yu'to ini bukan. Tapi ada suatu riwayat, jangan kau ucapkan lau atau seandainya, karena setan bisa akan masuk ketika kita mengucapkan seandainya begini, seandainya begitu. Hadis ini menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mutlak. Yu'to mabni majhul atau kata pasif yu'to, ini fi'il mudhari', ketika bina majhul maka ya-nya dibaca dhammah, huruf sebelum akhir dibaca fathah, itu bina majhul. Doroba yadribu, kalau dibuat majhul yudrobu, ya-nya dibaca dhammah, huruf sebelumnya dibaca fathah. Dakwah maknanya itu tuduhan atau bedakan dengan dakwah, beda ya. Kalau da'a sama dakwah, kalau dakwah ya kita berdakwah kemana, itu namanya dakwah. Tapi ini da'a atau mendakwa atau tuduhan. Tuntutan yang dimaksud atau penetapan atau al-bayan atau pengingkaran, yaitu nafi. Langsung lanjut ke slide berikutnya, Pak. Nah, walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Jadi al-bayyinah berasal dari kata bayyana yubayyinu, artinya menjelaskan. Maksudnya dapat menjelaskan sesuatu yang sebenarnya, bukti yang otentik, kemudian diartikan sebagai bukti atau saksi. Nah, al-mudda'i artinya menuduh atau penguat, mudda'a alaih tertuduh. Jadi mudda'i itu penuduh, kalau mudda'a alaih yang tertuduh. Al-yamin, makna al-yamin yaitu sumpah. Nah, makna asalnya adalah tangan kanan, al-yamin. Karena orang yang bersumpah biasanya dengan mengangkat tangan kanan. Yang dimaksud di sini adalah bahwa tertuduh dituntut bersumpah jika mengingkari tuduhan kepadanya. Lanjut. Pelajaran penting dalam hadis ini. Yang pertama, slide-nya lagi, Pak. Oke. Afan. Nah, pelajaran penting dalam hadis ini, hadis yang ke-33 ini, diantaranya yang pertama, Islam adalah agama fitrah dan syamil, mencakup berbagai aspek, termasuk aspek hukum dan peradilan. Dicontohkan dalam surat Shad ayat 26, Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudlilka an sabilillah.
Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi tidak mencakup hukum saja, maksudnya din Islam ada fitrah dan syamil di berbagai hal. Salah satunya yaitu mencakup hukum dan peradilan. Selain banyak lagi, Islam itu yaitu syamil atau sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, diantaranya pelajaran penting dari hadis yang ke-33 ini, keutamaan hakim yang jujur dan bahayanya hakim yang bodoh atau khianat. Dalam riwayat Bukhari, idza hakamal hakim fajtahada summa asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahad summa akhta'a falahu ajrun. Yang artinya jika hakim memutuskan berdasarkan ijtihadnya, jika benar maka baginya 2 pahala, jika salah maka baginya 1 pahala. Rawahul Bukhari. Jadi hakim di sini mempunyai 3 kaki, ya. Hakim mempunyai 3 kaki, 2 kaki di neraka, 1 kaki di surga. Nah, seperti riwayat Imam Tirmidzi ini, al-qudatu salasa. Al-qudah di jamaknya dari qadhi, itu ada 3. Qadhiyani finnar, 2 masuk neraka. Wa qadhin fil jannah, dan 1 qadhi masuk ke surga. Rajulun qadha bi ghairil haqqi fa'alima dzalik fadzalika finnar. Hakim yang memutuskan perkara tanpa hak dan dia tahu, hakim yang memutuskan perkara tanpa hak dan dia tahu, maka dia masuk neraka. Wa qadin la ya'lamu fa ahlaka huququn nas fa huwa finnar. Yang kedua, hakim yang tidak mengetahui lalu dia merugikan hak orang, maka dia juga masuk di neraka. Yang ketiga, wa qadin qadha bil haqqi fadzalika fil jannah. Yang ketiga yaitu hakim yang memutuskan dengan hak, maka dia adalah masuk di surga. Rawahu Tirmidzi. Jadi ada kriterianya yang masuk neraka, yaitu dia tahu tapi tidak mengamalkannya ini dulu. Yang kedua, hak-haknya tidak dipenuhi. Yang ketiga ini yang masuk neraka semuanya sesuai dengan hak, sesuai dengan porsinya itu dijalanin semua. Dia tahu dan dia juga melaksanakannya. Maka hakim yang ketiga ini akan masuk surga. Berikutnya, pelajaran penting dalam hadis yang ke-33 ini, hukum asal seseorang adalah bebas dari tuduhan. Al-aslu bara'atu zimmah. Asalnya seorang tidak bersalah. Asal praduga tak bersalah. Jadi asli hukum ini seorang itu tidak bersalah kecuali ada bukti yang menyebabkan dia bersalah atau tidak. Tapi pokoknya aslinya itu seorang tidak bersalah. Al-aslu bara'atu zimmah. Yang keempat, jangan mudah melontarkan tuduhan tanpa bukti, dan jangan mudah terima pengaduan dari siapapun. Dalam artian di sini qadhi terutama
yang mau diperkarakannya ini jangan mudah menuduh seseorang. Nah, contohnya surat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala apa nih ya? Wala qubulu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Jadi, kalau seseorang menuduh zina tanpa bukti, walladzina yarmunal muhsanat, dia apa? Kalau ada bukti dicambuk 80 kali. Nah, tidak diterima lagi persaksiannya. Wala qubulu lahum syahadatan abada. Dan jadi persaksiannya, jadi saksi apapun saja tidak diterima. Kalau menuduh orang baik-baik dituduh zina, ini untuk saksi apa dia tidak akan diterima abadan selama-lamanya. Ini sesuai kalau hukum Islam. Dan dia dilabelin, dicap sebagai orang fasik. Wa ulaika humul fasikun. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, jauhi 7 perkara, istanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Qalu ya Rasulullah wa mahunna. Bila menjawab, qalu asyirku billah. Yang pertama adalah syirik. 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama kata beliau Rasulullah, asyirku billah. Yang kedua sihir, wasihru, sihir. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Yang ketiga membunuh nyawa kecuali dengan hak. Membunuh seseorang tanpa haknya, dalam artian tidak ada salah, tidak ada apa-apa, dia dibunuh, itu termasuk dari 7 perkara yang membinasakan. Yang keempat, wa aklu riba, dan makan harta riba. Wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Wa tawalla yaumuz zakhfi, kabur dari medan perang. Wa qadful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan yang terakhir yaitu menuduh wanita mukmin yang baik-baik. Jadi dituduh. Nah, tapi di sini muhsanat itu dituduh zina. Orang baik dituduh zina. Selanjutnya yang kelima, peradilan adalah sarana untuk menciptakan keadilan dengan keputusan, bukan sarana kezaliman. Jadi peradilan ini alat untuk menciptakan keadilan dan keputusan. Jadi andaikan pengadilan ini kok contohnya mamanya ada seorang yang dituduh naik banding begini, tapi dia benar, tapi di mata hukum salah mungkin sesuatu hal karena mungkin disogok atau yang lainnya, berarti itu aslinya bukan peradilan. Karena aslinya pengadilan itu menciptakan keadilan dengan keputusan. Dalam hadis, innama ahlakal ladina qablahum annahum kanu idza saraqa fihim asyarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadd. Wa imullah law anna Fatimah ibnata Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Nah, ini yang mungkin masyhur di telinga kita.
lau anna Fatimah ibnata Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Yang artinya sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian tidak lain karena jika ada orang terpandang mencuri di tengah-tengah mereka, mereka biarkan. Dan jika orang lemah yang mencuri, mereka menerapkan hak atau saksi atau sanksinya. Demi Allah, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. Jadi tidak pandang bulu. Di sini andai saja, meskipun ini nggak bakal jadi, Fatimah anak Nabi itu mencuri, pasti saya akan memotong tangannya. Di hadis ini menandakan baik pejabat atau presiden pun sekalipun, kalau benar-benar salah ya harus dihukum dengan salah juga. Tidak boleh ditutup-tutupin. Yang keenam, hukum ditetapkan berdasarkan ilmu dan bukti, bukan berdasarkan kebodohan, perasaan, hawa nafsu, dan keberpihakan. Nah, ini salah satu yang keenam tadi, tidak hukum itu tidak berpihak pada seorang saja, berpihak pada orang yang mulia atau berpihak pada orang yang kaya atau yang lainnya. Kan tapi hukum ditetapkan berdasarkan ilmu dan bukti. Ada buktinya si A salah atau si A benar, itu harus ada buktinya, bukan berdasarkan kebodohan. Karena hakim tadi tidak tahu tapi sok tahu sehingga memutuskan bahwa dia ini bersalah, maka harus dihukum 4 tahun. Mungkin karena hawa nafsunya, kalau dia ini tidak dihukum bersalah, maka akan merusak tahta kita, merusak di Indonesia ini, karena dia biangnya untuk merongrong Indonesia ini, sehingga yang awalnya dia itu di mata masyarakat sebagian itu benar, tapi di mata hakim dan penguasanya yang andaikan salah, maka diputuskanlah saya. Karena dia apa? Menuruti hawa nafsu. Dan di dalam ilmu fikih, kalau seorang memutuskan dengan hawa nafsu, maka itu batal. Itu secara hukum Islam itu batal. Tidak boleh memutuskan sesuatu jika dalam keadaan hawa nafsu atau marah. Nah, tidak boleh. Di sini surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum san'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. I'dilu wa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah sedikit di sini tertulis tentang Ali bin Abi Thalib, di mana disebutkan dalam suatu riwayat, saat itu sahabat Ali menjabat sebagai Amirul Mukminin. Ini sebagai pemimpin dunia pada masa itu. Nah, saat itu sahabat Ali ini baju besinya hilang. Baju besinya hilang, jatuh, dan sahabat Ali itu melihat baju besinya itu dipakai oleh orang Yahudi. Lalu beliau mengadu ke qadhi. Awalnya kan ditanya-tanya, nah ini baju besiku, kata orang Yahudi. Emang ini bajumu kalau ngomongnya gitu, mana buktinya ini. Akhirnya kamu kan mempunyai qadhi yang terkenal, ayo kita putuskan pada qadhi. Maka
Akhirnya lalu Ali mengadukan pada qadhi. Singkat cerita, sahabat Ali ini kalah dalam persidangan. Karena apa? Qadhi yang memutuskan ini satu tahu ilmunya dan memutuskan dengan seadil-adilnya. Karena sahabat Ali tidak cukup bukti bahwa baju besinya itu milik dia. Nah, cuma ini punyaku, jatuh di sini nih, tapi buktinya kurang kuat. Makanya qadhi memutuskan baju besinya ini tidak punya Ali. Meskipun ini hakikatnya punya Ali, tapi tidak ada bukti untuk membuktikan keberadaan itu. Makanya qadhi memutuskan tidak membenarkan Ali. Yang terakhir, barangkali mungkin masih banyak yang mau ditambahin, silakan. Barangkali teman-teman ada yang mau nambahin. Umat Islam setidaknya harus melek dengan hukum dan menguasai dunia hukum dengan penuh integritas. Nah, jadi di sini contohnya di sini ada utusan dari Raja Persia. Ketika itu dia mendapati Khalifah Umar bin Khattab tertidur pulas di bawah sebuah pohon tanpa pengawalan dan penjagaan ketat. Dia utusan Persia ini kan kalau dia flashback ke belakang itu biasanya raja atau pemimpin itu kan pasti mempunyai pengawal-pengawal. Tapi ini Khalifah Umar kok tidak ada pengawal sama sekali. Bahkan dia bisa tidur nyenyak di bawah pohon. Apa artinya? Berarti Umar ini orang yang sangat ditaati, sangat berwibawa. Bahkan kata-katanya ini terkenal, hakamta fa'adalta fa'amtaita apa ini lupa nih, yang artinya engkau memerintah lalu engkau adil, maka engkau merasa aman, engkau pun dapat tertidur pulas. Nah, ini kata utusan Persia tadi. Jadi, engkau memerintah lalu engkau adil, maka engkau pun merasa aman, sehingga tidurnya jadi pulas. Tidak ada beban sama sekali, karena setiap yang dia putuskan itu membawa ketentraman bagi yang mengadunya. Mungkin sebagai penutup, bahwa kita jangan mudah untuk menuduh seseorang atau diamlah kalau tidak ada perkara yang benar-benar untuk membuat kita untuk ngomong. Meskipun itu ada masalah, tapi masalah itu sepele saja, kita tidak usah untuk mengadu, apalagi ke persidangan. Karena kalau satu hakimnya kalau betul, ya alhamdulillah, kalau kita pun punya bukti yang otentik, yang kuat. Tapi kalau kita punya bukti tapi qadhinya atau pengqadhi atau yang ngadilin ini, hakimnya ini termasuk dua tadi di antara yang masuk neraka, ya susah juga. Makanya kita tidak usah dikit-dikit mengadu kepada peradilan hukum. Mungkin hanya sedikit ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.